Kota Pangkal Pinang beserta jajarannya, Kepala Bank Indonesia. Alhamdulillah Pak hari ini hadir ya. Kita bikin suatu proposal identifikasi wilayah, kemudian saya akan mengetahui bahwa itu layak untuk mendapat bantuan ya Pak. Alhamdulillah kita berterima kasih dengan dari pihak Bank Indonesia, karena Bank Indonesia ini salah satu ya motivator ya, segala penggerak ya Pak, inflasi daerah. Jadi dengan adanya Bank Indonesia, ya otomatis kita berusaha mengendalikan inflasi daerah untuk Kota Pangkal Pinang semakin lama semakin tinggi. Jadi itu. Jadi panen ini merupakan panen kelima dari hasil panen. Ya, dana mereka ini digunakan untuk kebutuhan kelompok. Alhamdulillah turun-temurun. Jadi bukan luas lahanan yang kita ini fokuskan, ya, tapi hasilnya. Ya, jadi pertanian itu kalau secara teknis mungkin tidak tahu. Karena Pangkal Pinang ini khususnya Bangka Belitung umumnya tanahnya sangat berbeda dengan tanah di luar, artinya itu perlakuan khusus. Jadi untuk itu segi dari teknis pertanian kita ajari mereka. Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Bu Wali, Pak Kadis dan seluruh Pak Camat dan seluruh pejuang KWT ya. Ada KWT, ada PKK, kemudian juga ada kelompok tani yang lainnya yang ikut serta membangun Kota Pangkal Pinang dalam hal ini, terutama yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia ya. Harga relatif stabil gitu ya. Walaupun mungkin beberapa ibu rumah tangga sangat merasakan mungkin pada saat Nataru kemarin ya terjadi lonjakan harga gitu di beberapa komoditi ya. Terutama kemarin itu ayam ras, kemudian juga telur, kemudian juga ada minyak goreng gitu.
tapi diisi penurunan harga gitu ya. Dan ini program-program seperti ini ya, tentunya dimaksudkan bagaimana Bangka Belitung khususnya Pangkal Pinang itu dari sisi pasokan meningkat gitu ya, dengan dari hal yang kecil seperti ini gitu ya. Kita nggak perlu yang muluk-muluk dulu, yang besar-besar, yang 1 hektar 2 hektar gitu, tapi inilah manfaatkan lahan-lahan yang tersedia, kita optimalkan sehingga bisa produktif gitu. Dengan apa ya, dengan tanaman pangan yang kita butuhkan sehari-hari. Di sini ada cabai, kemudian ada bawang, saya lihat ya, ada seledri, kemudian di situ ada sayuran-sayuran dan lain-lain. Nah ini kalau tujuan mungkin jangka pendeknya paling tidak kecukupan kebutuhan rumah tangga ibu-ibu sehari tercukupi gitu ya. Jadi nggak perlu beli ke pasar gitu ya. Kalau ada lebih baru kita jual. Nah kalau ini dilakukan secara massal oleh KWT di seluruh secara lebih merata, tentunya ini pasokan pangan di Pangkal Pinang khususnya itu akan lebih meningkat gitu ya, sehingga nanti harga-harga bisa lebih terjangkau. Nah ke depan tentu bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah kota Pangkal Pinang dan camat, lurah dan jajaran pemerintah, OPD dan seterusnya untuk terus meningkatkan baik intensifikasi maupun ekstensifikasinya gitu ya. Kami siap tadi Pak Kadis kebetulan di kami ada CSR-nya Bu Wali. Jadi ada di kami namanya program sosial Bank Indonesia. Tentunya nanti bisa kita assess dulu Pak Kadis, minta tolong nanti Pak Camat barangkali ada potensi-potensi KWT-KWT di tempat yang lain yang bisa kita sinergikan. Kami assess kalau sekiranya memungkinkan, program sinergi ini bantuan dari Bank Indonesia akan dilanjutkan. Dan sekarang memang program intensifikasi dan ekstensifikasi pangan itu tidak hanya menjadi perhatian BI aja. Pemerintah pusat pun semakin gencar ya kepada kepala daerah, gubernur, kepada bupati, wali kota semua untuk bagaimana kita menjaga stabilitas harga, antara lain melalui meningkatnya jumlah pasokan pangan seperti yang dilakukan kita pada saat ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Kami siap untuk ke depan terus berkolaborasi, bekerja sama dengan mengoptimalkan sumber daya KWT, PKK dan seterusnya. Karena ini sumber daya yang perlu kita optimalkan Bu ya. Ternyata bisa produktif juga gitu ya. Dan ini saya sangat senang dan mudah-mudahan ke depan bisa terus berhasil lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Deputi Perwakilan Kepala BI Bapak Agus Taufik, yang kami hormati Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Pak Samri, Camat Gerunggang, Pak Richard, beserta Ibu, Pak Samri juga beserta Ibu hadir hari ini, tim penggerak PKK Kota Pangkal Pinang, Ibu-ibu KWT Melinjo, ada Bu Lurah juga, Bu Perapen, dan semua ibu bapak-bapak yang hadir hari ini. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan hadir untuk panen raya yang ke-5 Pak Samri di KWT Melinjo. Kami di Pangkal Pinang ada 25 KWT Pak yang siap bersinergi dengan Bank Indonesia, dan kami berterima kasih atas bantuan Saprasya untuk KWT Melinjo. Semoga setelah ini ada lagi KWT-KWT kami yang bisa bersinergi. Karena memang KWT ini turunannya banyak Pak. Selain dia bisa untuk rumah tangganya sendiri, hasilnya bisa dijual, hasil olahannya pun bisa dijual. Jadi ibu-ibunya nanti misal nih ada hasil cabai, apa dia buat sambal nanti yang dijual. Jadi memang beberapa KWT itu ada hasil turunan itu yang dijual. Nanti itu kita kerjasama dengan Disperindak UMKM. Kita bersinergi lagi dengan Bank Indonesia. Jadi harapannya KWT ini selain bisa membantu rumah tangga ibu-ibu itu juga bisa membantu secara keuangan. Benar Bu? Dapat cuan. Dapat cuan. Mungkin itu baik. Sekali kami berterima kasih kepada Bank Indonesia, Pak Samri, Pak Camat, Bu Lurah, ibu-ibu KWT yang luar biasa ngurus kebon. Nah, kalau punya kebon lah Bu, berapa anggota KWT ya? 30 orang lah punya kebon. Ada kebun Ade bilang di mana di sini? Ditanya punya kebun punya Ibu. Apa karangan ada juga. Jadi memang KWT ini
Kalau jadi petani itu berat Pak Samrio, berat, tapi memang alhamdulillah minta tolong kita dari Dinas Pertanian didampingi karena benar tanah di Pangkal Pinang ini sedikit berbeda karena banyak kandungan timah. Jadi harus perlakuan juga harus ekstra. Beda dengan tanah di Jawa yang subur-subur. Nah, kalau di sini agak kerja keras ekstra. Tapi alhamdulillah ibu kita hebat. Tumbuh gale apa yang ditanam memang tangannya dingin. Jadi semoga KWT ini bisa terus hasilnya bisa jadi lebih baik. KWT di Pangkal Pinang juga bisa maju seperti KWT Melinjo, dan Pak Samri semoga kita setiap kelurahan harus punya malah KWT 42. Itu baru setengahnya punya KWT. Jadi kalau setiap kelurahan punya KWT minimal ada 30 orang, 15 sampai 30 orang yang terbantu rumah tangganya. Mungkin itu baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.